Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. Di sini. Menjadi salah satu keluarga yang sangat dikenal Zoldyck Family atau keluarga yang diketahui bekerja sebagai pembunuh bayaran, gak pernah bosan bikin kita penasaran untuk mengikuti kehidupannya, Rek. Karena gimana enggak ya, nama dari keluarga Zoldyck aja kayaknya udah cukup buat nakutin beberapa hunter yang kita ketahui mampu menguasai den. But karena menggunakan sistem keluarga, di mana seseorang berarti menyewa salah satu keluarga dari Zoldyck Family ini, lalu apakah orang tertua selalu menjadi yang terkuat dan menjalankan misi-misi yang sulit, atau malah ternyata para anak-anak yang terlahir dari darah keluarga Zoldyck memiliki bakat yang sudah berhasil melampaui kekuatan orang tuanya? Daripada penasaran menebak kesana kemari siapa sebenarnya yang terkuat dari keluarga Zoldyck, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo langsung aja kita ke kontennya, oke? Let's go. Guys, di posisi pertama, kalau kita lihat dari segi potensi dan seberapa mengerikan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, kayaknya gak heran kalau nama Alluka menempati posisi pertama sebagai orang terkuat dari keluarga Zoldyck ini. Bayangin, Re, andaikan kekuatan dari Alluka yang bisa mengabulkan segala sesuatu telah mampu dia kendalikan sendiri, rasanya ya apapun halangan yang ada di hadapannya bisa disulap dengan sangat mudah. Tapi berkat kekuatan yang sangat mengerikan ini, Alluka malah dianggap sebagai ancaman oleh keluarga yang lain, karena memang ya kekuatan yang dimiliki oleh Alluka ini bisa aja secara tiba-tiba memusnahkan seluruh keluarga Zoldyck jika memang ada yang memerintahkan. Masih menjadi misteri memang apakah ada hubungannya kekuatan Alluka dengan Dark Continent? Ya, harusnya tugas itu gak sakit pinggang terus ya. Maha Zoldyck memiliki ukuran tubuh yang bisa dikatakan sangat pendek. Siapa sangka ya, Mas Zoldyck memiliki kekuatan yang gak boleh diremehin oleh siapapun. Karena ternyata ya, di masa kejayaan dari ketua Netero aja, seperti yang pernah dikatakan oleh Zeno, kalau ternyata Netero menjadi salah satu orang yang berhasil selamat setelah dirinya melawan kakek dari Zeno. Menjadi salah satu hunter terkuat, apalagi di masa mudanya, bisa kita pastiin kalau Mas Zoldyck memiliki kekuatan yang gak kalah gila, Re. Hingga ia bisa berhadapan dengan seimbang dengan seorang ketua Netero yang masih kuat-kuatnya. Well, kalau dilihat dari kekuatan Nen yang dimiliki ya, dimana dari informasi yang kita miliki dari databook, Maha Zoldyck diketahui memiliki Nen bertipe Kyoka, yang mana kemampuannya mirip dengan Gon yang memberikan efek terhadap kekuatan. Sayang, keberadaan dari Maha Zoldyck memang masih menjadi misteri lain yang masih ditunggu-tunggu kemunculannya oleh para fans Hunter x Hunter. Zig Zoldyck. Beberapa orang mungkin masih sangat asing dengan nama dari Zig Zoldyck, Re, karena keberadaannya aja memang masih belum kita ketahui. Apakah dia masih hidup atau mati, semua hal itu masih menjadi teka-teki. Tapi satu hal yang pasti ya, Zig Zoldyck diungkap menjadi salah satu orang yang ikut ke dalam perjalanan ke Dark Continent yang sempat dilakuin oleh tetua Netero. Yaps, memulai petualangan yang begitu gila di usia mudanya, kemampuan dari Zig Zoldyck sudah pasti gak boleh kita raguin. Karena gak ada yang namanya hidup di benua yang dikatakan kematian bisa datang kapan saja. So, orang-orang masih waras dan memiliki kemampuan setengah-setengah, tentu mereka gak mau membahayakan dan membiarkan nyawa mereka terancam. Ya karena ya bertahan hidup di Dark Continent aja mungkin sudah menjadi hal yang sulit untuk dilakuin bahkan oleh orang-orang yang kuat. Zeno Zoldyck. Meski kalau dari segi usia Zeno Zoldyck bisa dikatakan cukup tua, akan tetapi melihat bagaimana Netero aja sampai menyewa dirinya untuk bisa menjauhkan Raja Semut Chimera dari pengawalnya, hal ini menandakan ya kalau kemampuan yang dia miliki sudah diakui oleh bahkan tetua hunter sendiri. Belum lagi bayangin aja ya, ketua Generiodan yang kita ketahui memiliki kemampuan sangat kuat, meski dibantu oleh anaknya, akan tetapi ya kalau pertarungan keduanya dilanjutin untuk beberapa menit ke depan saja, sudah bisa dipastiin kalau korban jiwa pasti muncul pada pertarungan itu. Dan setidaknya ya bisa kita katakan dengan sepakat ya kalau Chrollo pasti sudah bisa dihabisi oleh keduanya. Silva Zoldyck, ayah dari Cloa atau yang sekarang bisa dipanggil sebagai pemimpin dari keluarga Zoldyck. Kemampuan dari Silva tentu gak perlu diraguin hingga bisa meneruskan apa yang telah dibangun oleh keluarga Zoldyck, Re. Tapi meski begitu ya, kalau dibandingkan dengan Zeno sendiri, rasanya sulit kalau kita bilang Silva memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat dari Zeno. Pasalnya, di pertarungan melawan Chrollo aja kita bisa mengukur kan kalau meski Silva merupakan pemimpin dari keluarga Zoldyck saat ini, akan tetapi ya Zeno masih memiliki wibawa untuk menyuruh dan memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan oleh Silva. Sehingga aman rasanya kalau setidaknya ya dibandingkan dengan anak-anaknya, Silva Zoldyck tentunya memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat beberapa kali lipat. Illumi Zoldyck.
Memiliki salah satu aura nen yang sangat buruk, kita tahu seberapa berbahayanya seorang Illumi. Bahkan Hisoka sendiri aja bisa dibuat ketakutan ketika seorang Illumi memang ingin bertarung serius. Karena saat Illumi digoda mengenai Hisoka yang ingin membunuh Killua, di situ kita tahu kan kalau Illumi mengeluarkan auranya yang sangat mengerikan. Sehingga jika dibandingkan dengan adik-adiknya, kemampuan yang dimiliki oleh Illumi termasuk ke pengambilan keputusannya menjadi sangat penting di dunia Hunter x Hunter. Karena memiliki kekuatan yang hebat saja, tapi gak pandai untuk membaca situasi atau bahkan melihat kemampuan musuh, hal itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya dalam sebuah pertarungan, re. So, orang yang memiliki kekuatan kuat saja gak selalu bisa menang di dunia ini. Tapi Illumi sendiri, di samping memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dirinya pun pandai dalam melakukan rencana dan menebak apa yang dilakukan oleh lawannya ke depan. Killua Zoldyck. Masih dalam perkembangan, Killua Zoldyck rasanya menjadi salah satu orang yang memiliki potensi tertinggi jika dibandingkan dengan saudara-saudarinya. So, meski saat ini mungkin kemampuannya masih berada 1 atau 2 level di bawah Illumi, akan tetapi Killua yang sudah melewati neraka di masa mudanya, dia bahkan bisa berevolusi hingga ke kemampuan memanipulasi aura dan nennya menjadi sebuah listrik. Yang mana hal itu bahkan gak bisa dilakukan oleh Bisky di usia mudanya. Makanya dari sini aja bisa kita lihat kan kalau Killua sendiri sebenarnya memiliki potensi yang sangat gede, re. So, memulai seorang seperti Killua bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakuin oleh seseorang. Terlebih kepintaran yang dia miliki menambah paket komplit yang dimiliki oleh Killua. Kaluto Zoldyck. Meski menjadi yang termuda dari keluarga Zoldyck, kemampuan dari Kaluto sendiri gak bisa diremehin, re. Karena saat ini aja ya, posisinya dia tergabung ke dalam organisasi Genin Ryodan menggunakan nomor 4 sebagai pengganti dari posisi yang ditinggalkan oleh Hisoka. Ya bayangin aja ya, masih berumur 10 tahun tapi sudah bisa bergabung ke dalam Genin Ryodan. Harusnya kemampuan nen yang dimiliki oleh Kaluto tentu dirasa berguna sehingga mereka pun memutuskan untuk merekrutnya. Milky Zoldyck. Kemampuan bertarungnya mungkin yang terburuk untuk bisa melanjutkan tradisi dari keluarga Zoldyck. Tapi meski begitu ya, Milky gak kehabisan akal dan memilih untuk menggunakan otaknya untuk bisa membunuh seseorang. Makanya Milky terlihat sangat lihai dalam menggunakan hal-hal yang berbau dengan teknologi. Bahkan Milky sendiri bisa menciptakan alat-alat yang kita ketahui ya bisa digunakan untuk membunuh targetnya. Padahal kalau kita lihat dari bagaimana tradisi keluarga Zoldyck, kayaknya gak ada seorang pun yang memiliki gaya bertarung seperti Milky. Makanya jika dilihat dari segi kekuatan bertarungnya saja ya, mungkin bisa kita anggap kalau Milky merupakan yang terlemah dibanding saudara-saudarinya. Tapi kalau soal teknologi nih orang paling otaku lah. Kikyo Zoldyck. And last, istri dari Silva Zoldyck kemungkinan menjadi yang terlemah di antara keluarga Zoldyck yang sudah kita ketahui hingga saat ini, re. Karena jika dibandingin dengan yang lainnya, kita masih belum pernah melihat Kikyo turun tangan sendiri untuk melakukan sebuah misi pembunuhan. Makanya jika dibandingin dengan anak-anak yang sudah melalui pelatihan dan pertarungan yang sangat panjang, harusnya anak-anak dari Kikyo Zoldyck sudah bisa melewati kemampuan bertarung dari ibunya. Wow, ini menarik sih. Gimana menurut kalian? Emang gak ada habisnya kalau kita udah ngomongin keluarga Zoldyck ini, re. Apalagi kalau ngebahas kekuatan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh orang yang terlahir dari keluarga Zoldyck. Wah, kita tunggu aja dah, oke? So, see you again next time. Terkait pembahasan Hunter x Hunter kali ini, re. Adios di Caramelo, stay safe everyone, salam Adiberia.